Siang, selamat bergabung dalam mata kuliah konsep dasar matematika untuk mahasiswa program studi PGSD semester 2. Dan hari ini adalah pertemuan yang pertama di mana kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan sistem perkuliahan selama 1 semester ke depan. Baik, sebelum memulai perkuliahan ini, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Natalia Rosalina Rawa, biasa disapa Ibu Ocit. Nah, untuk tempat tanggal lahir, asal daerah, status, dan juga bidang ilmu bisa kalian perhatikan pada tampilan PowerPoint ini. Lalu yang berikut, kontrak perkuliahan konsep dasar matematika. Untuk materi pokok dari mata kuliah ini terdistribusi dalam 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan juga UAS. Nah, pertemuan yang pertama ini adalah pembahasan mengenai kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester. Pertemuan yang kedua adalah hakikat matematika. Pertemuan yang ketiga bilangan dan operasi hitung bilangan. Pertemuan yang keempat adalah bangun datar. Lalu pertemuan yang kelima adalah bangun ruang sisi datar. Pertemuan yang keenam bangun ruang sisi lengkung. Dan pertemuan yang ketujuh kesebangunan dan kekongruenan. Nah, setelah pertemuan yang ketujuh akan diadakan ujian tengah semester atau UTS yang akan menguji pemahaman kalian tentang materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan yang ke-9 kita akan membahas transformasi bidang datar. Pertemuan 10 persamaan dan pertidaksamaan linear. Pertemuan 11 himpunan. Pertemuan ke-12 relasi dan fungsi. Pertemuan yang ke-13 pengantar logika matematika. Pertemuan ke-14 peluang. Dan pertemuan yang ke-15 adalah pengolahan data. Nah, setelah pertemuan ke-15, pertemuan ke-16 ini adalah ujian akhir semester. Materi yang diujikan pada ujian akhir semester ini adalah materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Lalu untuk sistem perkuliahan konsep dasar matematika ini menggunakan 2 cara, yakni secara luring atau tatap muka langsung dan secara daring atau online. Nah, untuk tatap muka ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan jadwal disampaikan kemudian. Sedangkan perkuliahan online ini kita menggunakan bantuan Siakat dan juga Edlink. Jadi kita lebih dominan pada perkuliahan online. Nah, untuk panduan perkuliahan dengan Edlink untuk mahasiswa bisa kalian lihat pada link YouTube ini. Jadi kalau yang belum install atau belum dimasukkan dalam komputer atau laptop, ini ada 2 cara penjelasan mengenai install aplikasi versi desktop dan juga versi HP. Nah, bisa juga kalian lihat bagaimana mengikuti perkuliahan online dengan menggunakan Edlink. Lalu penilaian untuk nilai konsep dasar matematika ini, rentangan nilainya bisa A, B, C, D, atau E. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai A baik sekali, B baik, C cukup, D kurang baik, E tidak baik. Nah, ini tergantung dari bagaimana kalian mengikuti perkuliahan. Apakah memenuhi keempat komponen penilaian ini, proses, tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, proses ini bobotnya paling besar 35% karena mencakup kehadiran dalam perkuliahan, lalu keaktifan dalam perkuliahan, dan perilaku baik. Jadi ibu tidak hanya menilai bagaimana kalian aktif atau hadir, tetapi sikap kalian selama perkuliahan, baik dalam tutur kata maupun tindakan. Apakah sudah menunjukkan sikap yang baik atau tidak. Lalu tugas ini, apakah kalian mengerjakan semua tugas yang diberikan dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, untuk UTS seperti yang ibu jelaskan tadi, materi pertemuan 1 sampai 7, dan ini sebagai prasyarat mengikuti ujian akhir semester. Jadi kalau belum UTS, belum bisa mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Lalu yang berikut penilaian proses. Ini ibu bisa memantau aktivitas kalian selama mengikuti kuliah via Edlink. Jadi ibu bisa tahu berapa kali kalian melihat materi yang ibu berikan, berapa kali kalian memberikan komentar, dan berapa kali kalian download. Ibu ambil contoh di sini, Angela Mercy itu dia sudah 9 kali melihat materi yang ibu berikan, 1 kali memberikan komentar dan 2 kali download. Angelina Hendrika Riong 1 kali lihat, 1 kali komentar tapi belum download. Jadi apapun yang kalian bisa ibu pantau.
Jadi ini tidak hanya berlaku untuk materi, bisa juga tugas yang ibu berikan ya, tugas atau kuis atau juga live conference. Ibu bisa lihat ini orangnya hadir atau tidak, mengikuti atau tidak. Ini yang ibu jadikan sebagai acuan untuk mengisi presensi kuliah. Jadi kalau yang tidak punya aktivitas berarti tidak kuliah. Nah, jadi untuk tugas ini ada dua jenis ya, tugasnya tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok itu ibu minta kalian menyusun materi presentasi, karena nanti kalian yang mencari materi sendiri lalu dipresentasikan dan teman lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Jadi nanti ibu juga akan memberikan penguatan di akhir perkuliahan. Nah, materi presentasi ini disusun dalam bentuk makalah dan ketentuan sebagai berikut. Makalah dapat diketik atau ditulis tangan, lalu makalah dikirim dalam format PDF atau scan foto. Ini nanti yang mengirimnya itu adalah ketua kelompok masing-masing ya, dan makalah dikirim via e-link selambat-lambatnya hari Selasa. Jadi hari Selasa itu ibu minta semua sudah kirim materi untuk semua kelompok. Jadi pertemuan berikut itu pembahasan materi kelompok 1, tetapi semua tetap mengumpulkan makalahnya. Nah, untuk pembagian kelompok ini ibu sudah bagi. Kelompok 1 ini 10 orang dengan materi yang akan disusun itu adalah hakikat matematika. Nanti lihat lagi dengan kontrak perkuliahan. Hakikat matematika itu apa saja yang harus dibahas. Kelompok 2 juga sama. Materi yang harus dikaji adalah bilangan dan operasi hitung bilangan. Lalu kelompok 3 adalah bangun datar. Jadi kalian sesuaikan dengan kontrak perkuliahan apa saja yang harus dibahas dalam makalah kalian. Jadi silahkan kelompok 1 lihat anggotanya siapa saja, kelompok 2, kelompok 3. Lalu yang berikut kelompok 4 materinya adalah bangun ruang sisi datar, kelompok 5 bangun ruang sisi lengkung, dan kelompok 6 kesebangunan dan kekongruenan. Jadi dilihat materinya apa, lalu ini anggota kelompoknya silahkan dicatat untuk didiskusikan siapa yang menjadi ketua, sehingga nanti yang bertugas mengirimkan makalah. Ya, sekian penjelasan dari ibu mengenai kontrak dan sistem perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Jika ada yang belum jelas, bisa kalian berikan komentar pada @link kalian masing-masing. Selamat siang, terima kasih.